3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Qin Chen terdiam. Ketika ibunya dalam keadaan Qi, dia tahu bahwa pedang berkarat misterius di tangannya itu luar biasa. Namun, ibunya telah menyembunyikannya begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihatnya. Memikirkan hal ini, hati Qin Chen tiba-tiba memiliki banyak keraguan. Qin Yueqi berkata, tidak apa-apa untuk memberitahu Anda bahwa pedang ini disegel dengan kendo kuno yang kuat, yang memiliki nama terkenal di alam semesta pada zaman kuno, pedang iblis. Pedang setan, debu dinasti Qin bergumam. Qin Yueqi berkata, pria ini pernah menjadi orang kuat kendo teratas di alam semesta. Dia menantang semua master kendo di alam semesta, dan tidak satu pun dari mereka adalah musuh. Hanya leluhur dari paviliun pedang Tongtian kuno yang bisa menggambar bersamanya. Namun, karena dia terlalu terobsesi dengan pedang, dia mengambil jalan samping. Qin Chen mengerutkan kening, sebagian. Hasil akhirnya adalah dia gila. Untuk meningkatkan kultivasi kendo, dia membunuh orang-orang kuat dari semua bangsa, membunuh seluruh alam semesta dengan mayat di mana-mana. Semua orang ingin membunuhnya. Jalan Qin Yueqi. Qin terkejut. Apakah itu gila? Dia akan dibunuh oleh semua orang yang terbunuh. Kemudian, dia tidak puas dengan membunuh orang kuat dari semua bangsa. Dia ingin menantang alam semesta dan surga dan aturan tertinggi alam semesta. Qin Yueqi berkata lagi, menantang aturan tertinggi alam semesta. Qin Chen tertegun. Bisakah aturan tertinggi alam semesta ditantang? Tampaknya mengetahui keraguan di hati Qin Chen. Qin Yueqi menjelaskan, aturan tertinggi alam semesta memang dapat ditantang. Anda harus tahu bahwa setelah yang tertinggi, ada alam untuk pelepasan. Hanya sedikit. Qin Chen terkejut. Apakah ada dunia seperti itu? Dia baru saja mendengar kata Jianzhu ketika dia mengubur jurang pedang. Di dunia yang kacau, Hong Huang, Zulong, dan lainnya berhenti berdebat. Mereka semua mengangkat telinga mereka dan mendengarkan dengan seksama. Mereka sepertinya mendengar sesuatu yang mengerikan dan mata mereka bersinar. Menurut pengetahuan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang transendensi? Namun, ranah ini sangat sulit dicapai bahkan di zaman kuno, yang merupakan tujuan dari hampir semua makhluk purba. Dikabarkan bahwa mencapai transendensi benar-benar dapat melampaui alam semesta, bahkan aturan tertinggi tidak dapat ditekan, dan alam semesta tidak dapat menahan Anda sama sekali. Inilah yang ingin dilakukan oleh makhluk hidup manapun di alam semesta ini. Tetapi tidak dapat melakukannya. Bahkan leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci Suehe hanya secara samar-samar menyentuh alam ini di zaman kuno. Masih ada jarak dari detasemen yang sebenarnya. Jika tidak, di luar alam, tidak terikat oleh aturan alam semesta. Qin Yueqi berkata, Anda harus tahu bahwa ranah rasa hormat dapat melampaui alam semesta dan surga. Tetapi melampaui surga untuk kembali ke jalan surga hanya lebih unggul dari beberapa aturan kosmik umum, tetapi masih harus ditekan oleh aturan tertinggi. Alam semesta. Apa yang ingin dilakukan oleh pedang iblis adalah untuk menantang aturan tertinggi alam semesta dan membunuh asal mula alam semesta. Qin Chen, bunuh asal mula alam semesta, ini benar-benar orang gila, tidak heran disebut pedang iblis. Lalu, Qin Chen bertanya, dan kemudian dia dihancurkan oleh ayahmu. Jalan Qin Yueqi, Qin Chen, Hong Huang Zulong, nenek moyang sungai darah. Tuan iblis jurang mengedipkan matanya. Apakah dia benar-benar bola kotoran? Qin Yueqi memperingatkan, saya tahu bahwa Anda selalu ingin mengendalikan pedang ini, tetapi karena apa yang telah dilakukan pedang ini, terutama melukai Tianhe, jangan mendorong jiwa ke dalam kecuali Anda harus melakukannya. Jika Anda membiarkan aturan tertinggi alam semesta merasakan keberadaannya, Anda akan ditolak oleh. Tentu saja, pedang ini juga sangat kuat. Ini dapat membantumu di saat kritis. Qin Chen mengangguk. Tampaknya penggunaan pedang ini harus lebih hati-hati untuk saat ini. Qin Yueqi berkata, juga, kamu memiliki banyak hal asing. Sebelum pencapaian Anda terlalu rendah, Anda perlu diberkati oleh hal-hal asing. Namun, ketika Anda mencapai alam pemujaan, Anda harus selalu waspada. Jangan biarkan diri Anda mengembangkan kebiasaan buruk mengandalkan hal-hal asing secara tidak sadar.
Begitu Anda terlalu mengandalkan hal-hal asing, Anda akan mengabaikan perkembangan Anda sendiri. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa Anda hanyalah benda asing. Qin Chen mengangguk, ya, Ibu. Mengandalkan hal-hal asing, meskipun dia telah mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bergantung pada hal-hal asing, tetapi berkali-kali, beberapa kebiasaan buruk terbentuk secara tidak sadar, yang paling mengerikan. Seperti pedang di hadapan ibuku, apakah kamu memahaminya? Jalan Qin Yueqi. Sepertinya aku mengerti, tapi kurasa tidak. Qin Chen mengerutkan kening. Pedang ibunya sangat sederhana, tapi sangat kuat. Tidak ada aturan khusus teror, tapi sepertinya itu memotong semua yang ada di alam semesta. Sebenarnya, kendo itu seperti laki-laki. Qin Yueqi berkata, banyak orang kuat di dunia sekuler. Jika mereka ingin menjadi kuat, mereka harus berkeliling dunia, melewati ribuan gunung dan sungai, melihat dunia manusia, merasakan kelahiran, penuaan dan kematian, dan kemudian mereka bisa mendapatkan wawasan dalam seni bela diri. Mereka telah membuat kemajuan besar dalam beberapa aspek, dan memiliki pemahaman baru. Aturannya sama. Kelahiran aturan langit dan bumi adalah untuk operasi dunia, dan hukum tertinggi alam semesta adalah sama. Jika Anda berpegang pada semua jenis gerakan pedang, aturan dan kekuatan, Anda akan kecanduan batasan dan tidak bisa keluar. Menurutmu apa tujuan dari ilmu pedang? Tanya Qin Yueqi. Tujuan dari gerakan pedang, Qin Chen bergumam. Bunuh musuh. Qin Yueqi berkata, tujuan pedang adalah untuk membunuh musuh. Jika Anda ingin bergerak menuju tujuan ini, prosesnya tidak penting. Qin Chen diam. Sesaat, saya merasa bahwa apa yang dikatakan ibu saya masuk akal. Ledakan. Saat ini, medan perang dari 10.000 negara berguncang hebat. Di langit, nafas yang mengerikan bertahan dan tertekan. Seolah-olah kaisar marah dan ingin merobek dunia kecil Qin Yueqi. Nenek moyang iblis jurang. Qin Yueqi tiba-tiba menatap langit dengan mata dingin. Di langit, terdengar raungan dan tatapan yang mengerikan. Chener, ibu pergi. Qin Yueqi menunduk dan berkata, menyentuh wajah Qin Chen. Ibu, kamu harus pergi. Qin Chen tertegun. Ibunya baru saja datang, jadi mengapa dia harus pergi? Qin Yueqi menunjukkan senyum pahit. Chener, jangan salahkan ibumu. Ketika dia datang ke sini, dia baru saja berpisah. Setelah membunuh orang-orang ini, dia tidak bisa bertahan lama. Cepat atau lambat, itu akan menghilang. Ini hanya bagian dari tubuh ibuku. Qin Chen berubah warna. Hong Huang Zulong terkejut. Pantas saja saya selalu merasa ada yang salah dengan nafas ibu. Ternyata itu hanya tubuh yang terpisah. Ibu, di mana nomenonmu? Bayi itu akan menemukanmu. Anak debu, jangan datang kepadaku. Tempat ibuku berada bukanlah tempat yang bisa kamu datangi sekarang. Mati. Jangan khawatir, ibumu dan ayahmu baik-baik saja. Aku tahu kamu memiliki banyak keraguan di hatimu. Tapi apa yang kami lakukan adalah demi kamu, Chener. Ibuku berharap kamu bisa tumbuh sehat dan bahagia, tapi... Ya, hidup Anda ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Suara Qin Yueqi turun, dan cahaya di tubuhnya berangsur-angsur menjadi redup. Ingat, Teran Riang bisa dipercaya, dan jika cukup, dia akan memberitahumu sesuatu. Qin Yueqi mendongak. Ledakan. Di dalam tubuh, nafas yang sangat besar naik, dan seluruh orang berubah menjadi pedang yang tajam, dan langsung naik ke langit dan memotong ke langit yang tak berujung di atas medan pertempuran dari 10.000 negara. Ledakan. Melihat dunia kecil ini, langsung hancur. Qin Yueqi berubah menjadi cahaya pedang ketiadaan dan memotong langsung ke langit yang tak terbatas. Itu. Qin Chen mendongak dan melihat sepasang mata dingin terbuka di langit berbintang dari reruntuhan medan perang Wanzhou yang luas, menatap ke bawah dengan kekuatan sihir yang tak ada habisnya. Itu adalah leluhur iblis jurang. Leluhur iblis Yuan, di sungai panjang waktu, kamu ingin menghentikanku. Kali ini, kamu juga memiliki kebencian untuk menghalangi. Qin Yueqi minum dingin, suaranya dingin, seperti peri terbang di luar langit, tiba-tiba terputus, menakjubkan langit. Yah, itu kamu, leluhur iblis Yuan dengan dingin bersenandung, aku tahu bahwa aku seharusnya membunuhmu sejak awal. Kamu seharusnya membunuh murid iblisku. Kamu pantas mati, tubuh yang terpisah hanya untukku. Ledakan, di langit tak berujung, telapak tangan yang luas membentuk tangan kekuatan sihir yang mengerikan.
Tampaknya itu bisa membalikkan langit dan bumi. Bintang tak berujung berputar di telapak tangan dan menelan segalanya. Ledakan, kita dapat melihat bahwa telapak ajaib dapat menelan langit, dan kegelapan yang tak berujung akan menelan cahaya pedang seperti matahari yang cerah, seperti lilin redup yang ditelan oleh kegelapan yang tak berujung. Dalam kegelapan, kita tidak bisa mengagetkan gelombang apapun. Ibu, seru Qin Chen dan meneteskan air mata. Meskipun itu hanya sebagian dari tubuh, Qin Chen dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan ketika dia melihat ibunya begitu ditangkap oleh leluhur iblis Yuan. Ini adalah leluhur klan iblis sekarang. Jika dia berani menyerang majikannya, dia berani dan melanggar hukum. Ketika dia memulihkan kultivasinya, dia harus dihukum berat untuk menghilangkan kebenciannya. Leluhur suci Sungai Darah marah. Nyonya begitu kuat sehingga tidak mudah untuk dimusnahkan. Hong Huang Zulong mengerutkan kening. Suaranya baru saja jatuh, meraung, tiba-tiba, tangan kekuatan sihir gelap itu, berguling dengan keras, yang terus-menerus meledak, dan kemudian, dalam kegelapan yang tak berujung, pedang yang cerah menyala. Ibu, Qin Chen sangat bersemangat. Ledakan, cahaya pedang melintas di langit dan menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap, pedang itu menembus tangan kekuatan sihir gelap dan menghilang ke dalam reruntuhan gelap yang tak berujung. Raungan kemarahan keluar dari kegelapan yang tak berujung. Itu adalah raungan setan Yuan asli. Debu. Secara tidak jelas, Qin Chen melihat sosok ilusi Qin Yueqi muncul dari langit tanpa batas di atmosfer yang kacau. Dia melihatnya di langit berbintang, tetapi dengan keras, itu menghilang. Wah! Qin Chen mengangkat tangannya dan langsung menyerap sumber dan kekuatan dari 5 setan yang kuat ke piring batu giok langit dan bumi. Di reruntuhan tak berujung. Saat ini, kemunculan leluhur iblis Yuan sedikit memalukan. Ki jahat melonjak di tubuhnya, tetapi segera, ki jahat yang tak berujung menyelimutinya, dan napasnya pulih kembali. Wanita terkutuk itu. Leluhur iblis Yuan sedikit marah. Hahaha, nenek moyang Yuan Demon, mengapa? Apakah kamu masih ingin bertarung? Supremasi Xiao Yao mencibir dan berkata, jika Anda memulai di medan pertempuran 10.000 suku, saya tidak keberatan membuka medan pertempuran 10.000 suku secara menyeluruh. Anda klan iblis belum siap, yang tertinggi tanpa beban, jangan berpuas diri. Urusan hari ini tidak akan semudah itu. Apa menurutmu kamu bisa melindungi bocah ini sepanjang hidupmu? Yuan Mo Laozu mencibir dan matanya berkilat. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, mengungkapkan cahaya ulas Asiyin, sekecil ini. Nak, cepat atau lambat, dia akan tertangkap di jaring. Dengan kilatan bentuk tubuh, leluhur iblis Yuan menghilang dalam sekejap, dan ki jahat yang menggelinding kembali ke kehampaan tak berujung dan menghilang. Ketika dia melihat leluhur tua Yuan Mo menghilang, Yang Mulia Xiao Yao merasa lega. Jika dia tidak ingin terus bertarung dengannya, dia tidak dapat memahami kekuatannya. Apa yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah setetes air di ember. Jika mereka tidak dalam bahaya hidup dan mati, mereka tidak akan pernah menunjukkan kekuatan penuh mereka. Anak muda, yang telah menaruh perhatian dan cinta yang begitu besar padamu, aku juga ingin tahu seperti apa masa depanmu. Menantikan hari ketika kamu bisa berdiri di depanku. Xiao Yao Supreme berbisik, muncul, dan bergetar tubuhnya. Menghilang. Setelah leluhur Yuan Mo dan pemimpin tertinggi Xiao Yao pergi, seluruh medan pertempuran dari 10.000 kelompok etnis langsung sunyi. Sejak saat itu, setelah Viantin Shenzang, perdamaian dipulihkan di semua bagian medan perang. Ada apa, Tuan Luo? Di sudut medan perang Wanzu, Mali dan Qian Di Menjun dengan hati-hati memanjat keluar. Apakah nenek moyang iblis Yuan benar-benar pergi? Jangan khawatir, orang ini telah pergi. Untungnya, leluhur saya telah menyerap banyak ki jahat dan memulihkan beberapa kekuatan. Jika tidak, saya takut akan ditemukan. Beberapa orang yang merupakan nenek moyang keluarga iblis sekarang juga menjadi pemimpin klan iblis. Oh, bagaimana kekuatan ini bisa begitu tidak normal? Apakah mereka leluhur yang kuat? Puncak tertinggi, katamu, kamu tahu, 3.000 dewa dan setan yang datang ke zaman kuno pada dasarnya adalah alam tertinggi, dan hanya sedikit yang bisa mencapai level kedua orang itu sekarang. Luosan Mazu terdiam. Dia berpikir bahwa dia seharusnya menyapu seluruh dunia. Bagaimana dia mulai bersembunyi? Apakah pria yang kamu percaya ini beracun? Sepertinya setelah aku bersamanya,
aku terus bersembunyi Tibet sudah habis. Nasibnya sedikit aneh. Ku bilang, kalian berdua sudah bersembunyi sejauh ini sebelum nenek moyang memparasit kalian. Luo Gui penasaran. Batuk, bagaimana mungkin? Sebelum kamu menjadi parasit, kami semua muncul di antara semua kelompok etnis secara terbuka dan jujur. Sekarang alasan mengapa kami bersembunyi sepenuhnya demi kamu yang lebih tua. Lagi pula, kamu tidak dapat dengan mudah mengekspos dirimu sendiri kepada semua jenis orang sebelum kamu memulihkan kekuatanmu. Iblis sedang sibuk. Apakah itu? Mazu Luo selalu merasa aneh, seolah ada yang tidak beres. Namun, dia akhirnya mengerti bahwa Iblis Li dan Raja Iblis Qian tidak bisa berkata apa-apa kepada Qin Chen. Bocah itu bisa bertahan di tangan tertinggi. Itu juga tidak normal. Wanita misterius yang akhirnya muncul memberinya nafas yang mengerikan. Dunia luar terlalu mengerikan. Masih aman di Pantheon. Leluhur jahat Luo sangat bersalah. Pergi. Mali dan Iblis Qian Jun tidak berani tinggal di sini lebih lama. Tubuh mereka dalam sekejap dan menghilang dalam sekejap. Di sisi lain, setelah terbang lama, Qin Chen akhirnya meninggalkan surga ini dan datang ke area lain di medan perang Wanzhou. Qin benar-benar tidak merasakan keamanan sampai dia merasakan krisis untuk waktu yang lama. Sejak saat itu, seluruh medan pertempuran dari 10.000 negara menjadi tenang. Wah, Qin Chen mengubah wajahnya dan mengembalikan wajahnya sendiri. Identitas kebangsaan Zhenlong terlalu istimewa. Setelah begitu banyak pengalaman, semua yang dilakukan Qin Chen pasti akan dibacakan di alam semesta. Saya khawatir itu bisa menyebabkan tanah longsor dan tsunami seperti gempa bumi di langit, bahkan di alam semesta. Ras yang tak terhitung jumlahnya akan melafalkan prestise Qin Chen. Di antara surga, nama jenius Zhenlong akan mengejutkan semua orang. Identitas ini tidak dapat digunakan di medan pertempuran Wanzhou untuk saat ini. Itu terlalu mencolok. Qin Chen tidak meninggalkan medan pertempuran Wanzhou untuk pertama kalinya. Meskipun leluhur tua Yuan Demon telah pergi, siapa yang tahu apakah dia telah berada di medan perang 10.000 negara. Setidaknya, melalui perang ini, Qin Chen telah mengetahui bahwa leluhur iblis Yuan telah mengetahui identitasnya, dan orang yang dapat menahan Yuan yang lebih rendah untuk dirinya sendiri mungkin adalah pemimpin klan. Ini tebakan yang bagus. Pertama-tama, Qin Chen juga merasakan sosok di atas langit yang tak berujung. Kedua, hanya ada beberapa pemimpin ras teratas yang bisa melawan leluhur iblis Yuan. Mungkin leluhur naga asli juga memiliki jejak kemungkinan, tetapi jika leluhur naga asli tangan, tetua naga leluhur Hong Huang tidak akan bisa merasakan. Itu hanya yang paling mungkin tanpa beban. Selain itu, sebelum ibunya pergi, dia pernah berkata bahwa supremasi Riang Teran dapat dipercaya, jadi pemimpin Xiao Yao juga harus mengetahui identitasnya sendiri. Yang tertinggi tanpa beban. Gumam Qin Chen, pertama-tama untuk mengetahui berita ibu dan ayahnya, Qin Chen perlu menemukan Xiao Yao yang tertinggi. Pihak lain pasti tahu di mana mereka berada, tetapi bukanlah hal yang mudah untuk menemukan Xiao Yao yang tertinggi. Ada dua cara bagi Qin Chen untuk menemukan Xiao Yao yang tertinggi. Yang pertama adalah menemukan Jinling dari klan iblis. Kaisar skala emas pernah berada di bawah komando tertinggi Xiao Yao. Jika Anda menemukan skala emas, Anda mungkin tahu posisi tertinggi Xiao Yao. Yang kedua adalah menemukan Tianzun, Presiden Tiangong. Qin Chen tahu dari mulut pagoda suci kuno bahwa pencipta Tiangong memperbaiki surga bersama dengan Xiao Yao yang tertinggi pada tahun-tahun itu. Kemudian, dia tertidur lelap di kedalaman ruang dan waktu. Sekarang Xiao Yao terbangun, dan Tiangong kemungkinan besar akan terbangun. Dalam hal ini, jika Anda menemukan Tiangong dan pendiri Tianzun, Anda dapat menemukan yang tertinggi tanpa beban. Hanya saja Qian Sui dan mereka semua bekerja di langit. Kali ini, Shen Chang Fiantin seharusnya memasuki tempat rahasia sekunder Shen Chang Fiantin. Mereka tidak tahu bagaimana memperolehnya. Mata Qin Chen bergerak. Di dunia yang kacau, dia menekan asal-usul beberapa orang kuat teratas, seperti Rongyan Tianzun, Bintang Jatuh Tianzun, dan Roh Iblis Tianzun. Dengan bakatnya, tidak sulit untuk menembus martabat manusia, tetapi tidak mudah untuk menembus di Sun. Ada terlalu banyak sumber daya untuk dikonsumsi. Tidak masalah jika tidak ada salju. Jika mereka telah menembus alam di Zun, selama aku melelehkan asal mula bintang jatuh Tianzun ke dalam tubuh mereka, itu akan cukup untuk membuat mereka sangat meningkatkan asal mereka,
dan itu akan menjadi mudah untuk menerobos di Zun, dan bahkan merasakan jejak kekuatan Tianzun. Qin Chen sangat tahu bahwa meskipun dia tidak cukup lemah untuk melawan Tianzun, dia tidak dapat berjalan di alam semesta sendiri. Pembantu, dan begitu pula tujuan awalnya membangun paviliun candi. Dalam hal ini, ayo kembali bekerja dulu. Aku hampir lupa bahwa aku masih putra Tiangong. Jika mereka diundang untuk bekerja di medan perang orang Qin, mereka akan diundang untuk bekerja di kerajaan Tianyan orang Qin jika mereka diundang untuk bekerja di bidang Tianchen. Qin Chen segera pergi. Masih ada jarak yang cukup jauh dari kamp tempat Tian bekerja. Namun, dengan kekuatan Qin Chen saat ini, tidak menjadi masalah untuk dikendarai. Selain itu, di beberapa kamp medan perang, ada susunan transmisi yang dapat digunakan. Ada banyak waktu tersisa. Hampir beberapa hari kemudian, Qin Chen sudah tiba di lokasi medan perang Wanzhou tempat Kam Tiangong berada. Qin Chen tidak bisa menahan perasaan ketika dia datang ke sini. Ini adalah Kam Tiangong yang relatif terpencil, yang termasuk dalam area kamp pinggiran Tiangong, bukan markas. Bagaimanapun, Qin Chen keluar dari surga, dan mereka semua adalah orang suci teratas. Mereka tidak akan diatur di kamp markas. Hanya beberapa tahun kemudian, Qin Chen tidak hanya menembus ranah pemujaan, tetapi bahkan melangkah ke ranah penghormatan jangka menengah, yang tidak seperti dulu lagi. Jika Qin Chen, yang baru saja memasuki medan perang Wanzhou pada waktu itu, hanyalah seorang jenius muda, maka Qin Chen hari ini dapat dianggap sebagai raksasa di medan perang Wanzhou. Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong dan mereka juga mengetahui tindakan Qin Chen, dan tidak dapat menahan perasaan tertekan. Dia berkata bahwa dia akan membawaku untuk menemukan Ibu Naga. Sekarang aku kembali ke wilayah Teran. Aku harus memikirkan menantu perempuanku. Sayangnya, sepertinya kebahagiaanku hanya bergantung pada cakar nagaku. Berapa lama saya harus bertahan? Nenek moyang Hong Huang mengalami depresi. Jangan khawatir, aku akan pergi ke sana cepat atau lambat. Sepanjang jalan, Hong Huang Zulong terus mendorong, dan Qin Chen terdiam. Ini banyak bicara. Beberapa hari kemudian, Qin Chen akhirnya datang ke wilayah Teran di medan perang Wanzhou. Ketika dia tiba di sini, dia lebih dekat ke Kam Tiangong. Tidak hanya Kam luar Tiangong, tetapi juga Istana Dewa Bintang, Gunung Daewo, Kuil Sushen, dan Kam lain dari pasukan klan lain, yang tersebar dan saling mengawasi. Istana Bintang, Gunung Daewo. Qin Chen mendengus dingin. Cepat atau lambat, dia akan membawa mereka ke dalam operasi. Tapi sekarang, tentu saja, Qin Chen tidak akan mendapat masalah lagi. Nyatanya, kamp yang paling ramai adalah kamp tempat pekerjaan tersebar. Perkemahan Tiangong terletak di inti medan pertempuran 10.000 negara. Ia memiliki atmosfer langit dan bumi yang kuat, yang sangat cocok untuk budidaya. Namun, dari kejauhan terlihat reruntuhan di mana-mana. Itu karena medan perang Wanzhou telah ada selama jutaan tahun. Ini adalah posisi kunci di pinggiran medan perang Wanzhou. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aliansi Teran dan aliansi Iblis telah bersaing untuk kekuasaan penguasa satu sama lain di sini, dan mereka telah mengubah kepemilikan mereka beberapa kali. Ditambah lagi, ada urat mineral yang sangat langka di sini, yang cukup bagi orang Tiangong untuk menyempurnakan senjatanya. Itu juga telah ditambang di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Alam adalah kehancuran. Di kejauhan, Qin Chen melihat gunung yang gelap di kejauhan. Di gunung ini, api tanah yang menggelinding menyala, memancarkan panas yang luar biasa. Ini seharusnya menjadi gunung ajaib untuk memurnikan peralatan. Qin Chen menghela nafas bahwa Tiangong berbeda dari pasukan Teran lainnya. Pasukan Teran biasa dapat bertarung ke segala arah, tetapi Tiangong, sebagai kekuatan pemurnian senjata teratas Teran, juga mengambil tugas menyempurnakan senjata, dengan status terpisah. Seperti bulan dan salju, akankah mereka ada di sini? Qin Chen bersemangat dan mendekati gunung suci ini. Bersenandung, di sekitar Gunung Sensan, ada banyak pola susunan yang diselimuti, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ini adalah kumpulan besar orang-orang terhormat. Bahkan di Zun tidak dapat dengan mudah membobolnya. Begitu Anda memasukinya dengan gegabah, ia akan terbunuh oleh kekuatan api darat yang menakutkan di medan perang semua negara, meleleh menjadi abu. Formasi ini menarik. Qin Chen tersenyum, tidak berhenti, tetapi langsung masuk ke dalamnya. Tiba-tiba, susunan yang bergulir tetap ada, tetapi cahaya Tao yang beriak pada Qin Chen,
dengan cepat mundur.